Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan soal pretest dan UPPPG Daljab 2023, khususnya mapel bahasa Inggris di bagian pedagogik part 3. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan soal lanjutan dari bagian pedagogik part 2 dan sekarang di pedagogik part 3. Soal nomor 11 ya. Untuk nomor 11, a teacher needs to evaluate the improvement and the learning progress of student writing skill. So the teacher asks the student to collect their worksheet in every meeting. To meet the needs, the teacher should use a technique, namely blah blah blah. Is it A, portfolio, B, spoken test, C, cloze test, D, essay, A, objective test. Which one do you think the right answer? Nah, kita lihat pembahasannya. Langsung saja untuk pembahasan soal nomor 11 bagian A. Portfolio is a collection of student work showcasing their achievement, progress, and skill over a period. It typically includes various pieces of work such as essay, project, artwork, or any other relevant material that demonstrate the individual's learning and development. Okay, option B, spoken test is an assessment method where a student oral communication skill are evaluated. Di sini jelas ya, untuk spoken test berarti adalah penilaian atau metode penilaian di mana menilai mengenai komunikasi secara oral ya, yang dievaluasinya oleh guru itu tersebut. How about the cloze test? Untuk bagian C, cloze test is a type of language proficiency test where is a passage or text has certain word removed or omitted, and the test taker is required to fill in the missing words. This exercise assists the individual comprehension and understanding of the language content. Nah, kita tahu kalau cloze ini berarti berhubungan dengan yang namanya comprehension and understanding language context, sama dengan language features atau tenses. Okay, the option D. Essay is unwritten pieces of work where a student express their thought, argument, or analysis on specific topic. Nah, kita tahu sendiri kalau esai itu adalah jenis penilaian di mana murid bisa mengekspresikan mengenai pemikirannya, argumentasinya, analisisnya pada topik-topik tertentu. Ini biasanya menggunakan esai. Option E, objective test, is a type of assessment that consists of questions with predetermined correct answer. These questions are typically in the form of multiple choice, true or false, matching, or fill in the blank. Nah, ini biasanya soal yang membutuhkan yang namanya optionnya itu multiple choice ya, atau pilihan ganda, true or false, salah atau benar, matching, menjodohkan, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk nomor 11 ini kita tahu bahwa di soal manakah yang dipilih, teknik yang dipilih oleh guru ketika diminta di sini kata kuncinya adalah so the teacher asks the student to collect their worksheet in every meeting. Ya, kita tahu tadi jelas sekali disebutkan di mana untuk worksheet di sini kata kuncinya adalah teknik yang ada di option A, portfolio. Nah, sudah jelas ya, jadi nomor 11
Untuk jawabannya adalah A. Portofolio. Lanjut lagi soal nomor 12. Today, Pak Budi's class focuses on specific grammar teaching. He gives positive feedback for those who perform well in the use of English, but the contrary happens when students perform badly. Based on the situation, Pak Budi applies blah blah blah. Is it A. Audiolingual method, B. Grammar translation method, or C. Direct method, D. Total physical response, or E. Structural approach. Nah, di sini manakah yang dipakai oleh Pak Budi ketika Pak Budi ini fokus untuk mengajarkan grammar. Nah, manakah yang paling bagus dipakai oleh Pak Budi di sini ketika melihat bahwa performance atau pertunjukan performance yang ditampilkan oleh murid tersebut dinilai masih buruk. Nah, oke, kita lihat pembahasannya. Ya, kita bahas satu-satu. Option A untuk pembahasan nomor 12, audiolingual method. Apa sih yang dimaksud dengan audiolingual method? Nah, di sini ada penjelasannya. This method emphasizes the use of listening and speaking skill in language learning. Okay, it relies on repetitive drill and exercise to teach grammar and vocabulary in context. Okay, B. Grammar translation method. This traditional method focuses on explicit teaching of grammar rules and translation. Berarti di sini lebih ke metode untuk menerjemahkan, ya. Oke. Lalu pembahasan yang option C, direct method. Direct method is known as the natural method. This approach encourages direct immersion in the target language without using the native language for translation. Berarti secara langsung, ya. Nah, untuk TPR or totally physical response untuk yang option D, this method is based on the idea that language learning can be facilitated through physical movement and action. Berarti kita tahu bahwa TPR di sini lebih banyak menggunakan fisik, ya, dan action. Oke, di sini biasanya ada yang namanya student respond to command and given by the teacher. Ya, untuk option A, structural approach. This method focuses on teaching grammar and language structure in a systematic way. It emphasizes the building block of language and how they are combined to form sentence. Repetition and practice of language pattern are common in this approach. Nah, berarti ketika mengajarkan teknik grammar, berarti di sini soal 12, ya, yang dipakai oleh Pak Budi, teknik yang paling baik ketika situasinya lebih fokus mengajarkan untuk grammar, yang dipakai adalah structural approach. Nah, untuk jawaban nomor 12 adalah A, structural approach. Lanjut untuk nomor 13. Mrs. Tini found that some students in her class still find difficulties in using imperative sentences, while others have no problem on it. To improve the students' ability in using imperative sentence, she applied zigzag technique. Based on the illustration, the teacher purpose in conducting classroom action result is blah blah blah. Is it A, to improve the student writing ability, B, to improve the way the teaching, C, to improve the material quality, D, to apply appropriate materials, or A, to find appropriate way of teaching. Nah, berdasarkan ilustrasi yang dipaparkan tadi, ternyata di sini Mrs. Tini ini menemukan bahwa beberapa murid-murid di kelasnya masih menemukan kesulitan dalam penggunaan kalimat
imperatif atau kalimat perintah ya. Nah, sedangkan yang lainnya tidak memiliki masalah. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan kalimat imperatif, di sini dia menggunakan yang namanya teknik Jigsaw. Nah, bagaimanakah di sini tujuan ketika membuat yang namanya Classroom Action Research atau PTK? Di sini kita jelas kata kuncinya adalah applies jigsaw teaching, applies jigsaw teknik. Nah, untuk nomor 13 di sini kata kuncinya adalah jigsaw teknik. Nah, terus di sini juga ada to improve the student ability in using imperative sentence, she apply jigsaw teknik. Berarti dia ini ingin sekali meningkatkan kemampuan siswanya khususnya di bidang yang namanya kemampuan writing. Berarti untuk langsung saja untuk jawaban nomor 13, kata kuncinya di sini sudah jelas ya, to improve the students ability. Berarti di sini jawabannya adalah A, to improve the student writing ability. Soal nomor 14, students are able to respond criticize new report orally. To evaluate it, teachers can use bla bla bla. Nah, di sini langsung saja untuk pembahasan nomor 14, kata kuncinya adalah orally, berarti speaking ya. To evaluate it, untuk mengevaluasinya kira-kira yang dipakai oleh teachers atau guru di sini adalah is it A, responsive answer, B, multiple choice, C, close test matching, D, speech, or E, portfolio. Tidak mungkin ya untuk portfolio harus ada worksheet. Nah, untuk multiple choice pilihan ganda juga tidak secara orally. Close test matching juga sama, ini lebih banyak ke written atau writing. Nah, speech di sini coba antara jawaban A atau D nih, kira-kira manakah yang menurut ibu bapak guru jawaban untuk nomor 14. Nah, setelah kita lihat di sini karena ada kata kuncinya juga criticize new reports orally, berarti secara responsive answer. Jadi yang dipakai untuk mengevaluasi dengan cara yang digunakan adalah jawabannya adalah A, responsive answer. Lanjut ke pembahasan nomor 15. To ensure the students' learning achievement, the teacher can assist the student using tests that are developed based on some principle. The degree to which the test actually measure what it is intended to measure belongs to the principle of blah blah blah. Is it A, validity, B, was back, C, authenticity, D, practicality, or A, reliability. Which one do you think the right answer for number 15? Ya, untuk nomor 15 kita lihat pembahasannya satu persatu yuk. Untuk pembahasan nomor 15, principle of assessment atau prinsip-prinsip penilaian. Option A, validity, the assessment should measure what is intended to measure and be aligned with the learning outcome or objective. Nah, untuk yang B, was back, the impact of assessment on teaching and learning should be considered. Ini lebih ke banyak ke seperti feedback ya kalau was back. Oke, untuk yang authenticity, the assessment, tasks, and activities should reflect real-world contents and situation, allowing learners to demonstrate their genuine abilities and understanding. Option D, practicality, the assessment should be feasible and manageable.
in terms of time, research, and administration. Option E, reliability. The assessment should yield consistent and dependable result if the same individual performs similarly on different occasion. The assessment is considered reliable. Oke, jadi langsung saja untuk pembahasan nomor 15 ya. Di sini ada kata kuncinya. The teacher can assist the student using tests that are developed based on some principle. The degree to which the test actually measure what it is intended to measure bilang, ya di sini dijelaskan yang salah satunya prinsip-prinsip penilaian yang menggunakan tes untuk mengukur pencapaian. Ternyata jawabannya yang tepat adalah A, validity. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyimak video ini untuk pedagogi Patri, kira-kira berapa jumlah jawaban yang benarnya? Lalu berapa juga jumlah jawaban yang salahnya untuk dianalisis jawabannya. Baik, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sekali lagi untuk yang mau melaksanakan pretest PPG Daljab, ya saya doakan semoga lulus, hasilnya memuaskan dan bisa terpanggil untuk melaksanakan pelatihan PPG dan juga nanti ke depannya untuk mendapatkan kesejahteraan yang kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, yaitu sertifikasi. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya supaya bisa menyimak video-video selanjutnya. Ya, sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video.